Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohil Mamnuah. NIM 102210123. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 8 materi perkuliahan ilmu tauhid untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ilmu tauhid dengan dosen pengampu Ibu Dian Putri Ayu. Bab yang pertama bertemakan diskursus akidah tauhid. Di sini sinonim ilmu tauhid ada 4. Yang pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga ilmu akidah, dan yang keempat ilmu kalam. Ilmu usuluddin adalah usul jamak dari asal sama dengan dasar. Karena itu, usul al-din artinya dasar-dasar agama. Dalam Islam yang paling mendasar adalah syahadat yang mencakup Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ilmu tauhid. Tauhid artinya pengesaan. Karenanya ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas segala hal tentang Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengesakannya. Yang ketiga, ilmu akidah adalah ilmu yang mempelajari dogma-dogma Islam. Dan nomor 4, ilmu kalam. Ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang akidah dengan dalil-dalil akliyah atau rasional ilmiah dan sebagai argumen terhadap segala tantangan dari para penentang. Kemudian, ilmu kalam merupakan persoalan qadimiyah kalamullah, penggunaan dalil akli yang sebegitu rupa hingga sedikit penggunaan dalil nakli, penggunaan metode argumentasi yang menyerupai mantik. Kemudian ilmu usuluddin, sebab penamaan ilmu usuluddin terfokus pada akidah atau keyakinan Allah Subhanahu wa taala itu esa. Sifat esa Allah tersebut membahas pokok-pokok agama. Kemudian teologi Islam. Karena teologi membicarakan zat Tuhan dari segala aspeknya dan perhatian Tuhan dengan alam semesta, karena teologi sangat luas sifatnya. Teologi setiap agama bersifat luas, maka bila dipautkan dengan Islam, pengertiannya sama dengan ilmu kalam dan disebut pula ilmu jadal atau debat. Kemudian ilmu tauhid. Sebab penamaan ilmu tauhid karena ilmu ini membahas masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah salah satu bagian yaitu i'tiqadun binallaha ta'ala wahidada la syarikalah. Definisi ilmu tauhid. Tauhid dalam KBBI merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah, yaitu kuat kepercayaan bahwa Allah itu hanyalah satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar, dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal atau satu. Kemudian di sini ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi ilmu tauhid. Yang pertama, menurut pendapat Syekh Muhammad Abduh, tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat yang wajib tetap padanya, sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Selain itu juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka. Selanjutnya,
Menurut pendapat Zainuddin, tauhid ialah keyakinan tentang satu atau keesaannya Allah. Maka, segala pikiran dan teori berikut argumentasinya yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu yang disebut dengan ilmu tauhid. Selanjutnya, skema ilmu. Islam. Islam terdiri dari 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah ilmu fikih, sedangkan iman adalah ilmu kalam, dan ihsan adalah ilmu tasawuf. Sejarah munculnya ilmu tauhid. Tauhid sebagai ilmu yang berdiri sendiri belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun belum dikenal juga pada masa sahabat-sahabatnya, melainkan baru dikenal jauh setelah kewafatan Nabi Muhammad atau di kemudiannya. Setelah itu ilmu-ilmu keislaman yang lain satu persatu mulai muncul, dengan dibarengi tumbuhnya kecenderungan umat Islam mendalami masalah-masalah alam gaib atau metafisika. Masa Nabi adalah masa hukum penetapan akidah. Beliau berusaha untuk mempersatukan bangsa Arab yang sebelum Islam datang selalu timbul perpecahan, bahkan sampai timbul pertumpahan darah di antara suku-suku bangsa. Di samping itu, masa Nabi umatnya senantiasa berusaha menemui beliau untuk mengetahui pokok-pokok hukum agama, sehingga apabila terdapat sedikit persoalan, mereka segera mendapatkan penyelesaiannya menurut Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ada sejarah munculnya ilmu tauhid atau ilmu akidah ataupun ilmu kalam. Dimulai dari pasca wafatnya Nabi, kemudian pemilihan khalifah pengganti Rasul, kemudian adanya kesepakatan umat atas terpilihnya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Khalifah ketiga Utsman bin Affan, terjadi pemberontakan hingga pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Faktor pemicu munculnya ilmu tauhid. Sebagai perintis utama, faktor-faktor yang membidani atau mempengaruhi lahirnya tauhid adalah kejadian-kejadian politis dan historis, walaupun di sampingnya itu banyak sebab-sebab lain. Dengan demikian, secara garis besar, faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan menjadi 2 bagian, yaitu baik bersifat agamis maupun bersifat non-agamis kebudayaan. Faktor-faktor pendorong. Yang pertama, faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam. Sebagian orang musyrik ada yang mentuhankan bintang-bintang sebagai sekutu Allah SWT. Yang kedua, adanya orang-orang yang mentuhankan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, adanya orang-orang yang menyembah berhala. Dan yang terakhir, golongan yang tidak percaya akan kerasulan Nabi, teristimewanya Nabi Muhammad SAW, dan tidak percaya akan kehidupan kembali di akhirat kelak. Selain faktor intern, juga ada faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar, yaitu yang pertama, banyak di antara pemeluk-pemeluk Islam yang mula-mulanya beragama Yahudi, Nasrani, dan lain-lain, setelah mereka tenang, mulailah mereka mengkaji lagi akidah-akidah agama mereka dan mengembangkan ke dalam Islam. Yang kedua, golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan mereka yang memusuhi Islam dengan cara mengetahui dengan sebaik-baiknya akidah mereka. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari sebab tersebut, mutakalimin hendak mengimbangi lawan-lawannya yang menggunakan filsafat, maka mereka terpaksa mempelajari logika dan filsafat. Soal-soal politik. Contoh soal khilafat atau
pimpinan pemerintahan negara. Pergantian pemimpin umat sesudah meninggalnya Rasulullah. Awalnya, persoalan politik tidak mengusik persoalan agama. Tapi, setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kaum muslimin terpecah belah menjadi beberapa partai yang masing-masing merasa sebagai pihak yang benar dan hanya calon dari padanya yang berhak menduduki pimpinan negara. Kemudian, partai-partai itu menjadi partai agama dan mengemukakan dalil-dalil agama untuk membela pendiriannya. Dan selanjutnya, perselisihan antara mereka menjadi perselisihan agama dan berkisar pada persoalan iman dan kafir, persoalan dosa besar, sumber perbuatan itu Tuhan atau manusia sendiri. Selain itu juga ada objek kajian ilmu tauhid. Objek kajian ilmu tauhid ada 3, yaitu tauhid samiyat, tauhid ilahiyah, dan tauhid nubuwah. Yang pertama tauhid samiyat, yaitu sesuatu yang diperoleh lewat pendengaran dari sumber yang meyakinkan, yakni surah dan al-hadis. Misalnya tentang alam kubur, azab kubur, hari kebangkitan di padang mahsyar, alam akhirat, dan lain-lain. Yang kedua tauhid ilahiyah atau ketuhanan, yaitu bagian dari ilmu tauhid yang membahas masalah ketuhanan. Terdiri dari tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid zat. Secara ringkas, tauhid uluhiyah adalah kepercayaan untuk menetapkan bahwa sifat kehidupan itu hanya milik Allah dengan penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang dilahirkan dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Yang kedua tauhid rububiyah, yaitu mengisahkan Allah Ta'ala di dalam segala perbuatannya. Dialah satu-satunya yang menciptakan sekaligus memiliki dan mengatur makhluknya. Yang ketiga tauhid zat, sifat-sifat dan nama-namanya, yaitu pembahasan tentang sifat-sifat dan nama-nama yang disebut sendiri oleh Allah dan Rasul-Nya yang tidak sama dengan makhluknya. Sifat dan namanya adalah agung dan sempurna. Kemudian objek kajian yang ketiga yaitu tauhid nubuwah atau kenabian, yaitu bagian ilmu tauhid yang membahas masalah kenabian, kedudukan dan peranan, serta sifat-sifat dan keistimewaannya. Sumber hukum ilmu tauhid sendiri ada 3. Yang pertama dari Al-Quran, kemudian dari hadis, dan yang ketiga dari ijtihad atau pendapat ulama. Selanjutnya bab kedua tentang konsep akidah tauhid. Sejarah perkembangan masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah masa menyusun peraturan-peraturan, menetapkan pokok-pokok akidah, menyatukan umat Islam dan membangun kedaulatan Islam. Masa ini para muslim kembali kepada Rasul sendiri untuk mengetahui dasar-dasar agama dan hukum-hukum syariah. Mereka disinari oleh nur wahyu dan petunjuk Al-Quran. Rasulullah menjauhkan para umat dari segala hal yang menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, dalam masa khalifah pertama dan kedua, umat Islam tidak sempat membahas dasar-dasar akidah karena mereka sibuk menghadapi musuh dan berusaha mempertahankan kesatuan dan persatuan umat. Tidak pernah terjadi perbedaan dalam bidang akidah. Mereka membaca dan memahamkan Al-Quran tanpa mencari takwil. Di masa khalifah ketiga, akibat terjadi kekacauan politik yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam menjadi terpecah menjadi beberapa golongan dan partai. Barulah dari masing-masing partai dan golongan-golongan itu berusaha mempertahankan pendiriannya dengan cara perkataan, usaha, dan terbukalah pintu takwil bagi nas-nas Al-Quran dan terjadilah pembuatan riwayat-riwayat palsu.
Karena itu, pembahasan mengenai akidah mulai subur dan berkembang selangkah demi selangkah dan kian membesar dan meluas. Yang ketiga yaitu pada masa Daulah Umayyah. Dalam masa ini, kedaulatan Islam bertambah kuat, sehingga kaum muslimin tidak perlu lagi berusaha untuk mempertahankan Islam seperti masa sebelumnya. Kesempatan ini pun digunakan kaum muslimin untuk mengembangkan pengetahuan serta pengertian tentang ajaran Islam. Muncullah sekelompok umat Islam membicarakan masalah Qadariyah yang menetapkan bahwa manusia itu bebas berbuat, tidak ditentukan Tuhan. Kelompok ini berpendapat sebaliknya, manusia ditentukan Tuhan, tidak bebas berbuat atau Jabariyah. Kelompok Qadariyah ini tidak berkembang dan melebur dalam mazhab Mu'tazilah yang menganggap bahwa manusia itu bebas berbuat, sehingga mereka menamakan dirinya dengan Ahlu al-Adli dan meniadakan semua sifat pada Tuhan karena zat Tuhan tidak tersusun dari zat dan sifat. Ia Esa, inilah mereka juga menamakan dirinya dengan Ahlu at-Tauhid. Pada penghujung abad pertama Hijriah, muncullah pula kaum Khawarij yang mengkafirkan orang muslim yang mengerjakan dosa besar. Walaupun pada mulanya mereka adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, akhirnya mereka memisahkan diri karena ada alasan politik. Sedangkan kelompok yang tetap memihak kepada Ali membentuk golongan yang bernama Syiah. Kemudian yang keempat pada masa Daulah Abbasiyah. Masa ini merupakan zaman keemasan dan kecemerlangan Islam. Ketika terjadi hubungan pergaulan dengan suku-suku di luar Arab yang mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan. Para khalifah menggunakan keahlian orang Yahudi, Persia, dan Kristen sebagai juru terjemah. Walaupun masih ada di antara mereka, kesempatan ini digunakan untuk mengembangkan pikiran mereka sendiri yang diwarnai baju Islam tetapi dengan maksud buruk. Inilah yang melatar belakangi timbulnya aliran-aliran yang tidak dikehendaki Islam. Kemudian yang kelima pada masa Paksa Abbasiyah. Sesudah masa Bani Abbasiyah datanglah pengikut Al-Asy'ari yang terlalu jauh menceburkan dirinya ke dalam falsafah, mencampurkan mantik dan lain-lain, kemudian mencampurkan semuanya itu dengan ilmu kalam sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Batlawi dalam kitabnya At-Tawawi dan Abuddin Al-Iji dalam kitab Al-Mawaqif. Nah, dari sejarah perkembangan tadi bisa kita kesimpulkan bahwa 1. Sejarah tentang tauhid dimulai sejak diutusnya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah untuk menganjurkan ketauhidan yang murni kepada anak dan cucunya. 2. Pada masa Rasulullah SAW, perkembangan ilmu tauhid masih dalam menyusun peraturan-peraturan, menetapkan pokok-pokok akidah, menyatukan umat Islam dan membangun kedaulatan Islam. 3. Masa Khalifah pertama dan kedua, umat Islam tidak sempat membahas dasar-dasar akidah, dikarenakan mereka sibuk menghadapi musuh dan berusaha mempertahankan kesatuan serta persatuan umat. Di masa Khalifah ketiga, akibat terjadi kekacauan politik yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam menjadi terpecah menjadi beberapa golongan dan partai, seperti golongan Khawarij dan Syiah. Kemudian yang keempat, pada zaman Bani Umayyah, Wasil bin Atha telah dapat menyusun dasar-dasar ilmunya bagi mazhab Mu'tazilah dan mengajak masyarakat mengikuti ajarannya. Dengan demikian, masa ini adalah masa dimulainya usaha menyusun kitab dalam ilmu kalam. Kemudian yang kelima, pada zaman Bani Abbas, cendekiawan Islam mulai tertarik mempelajari filsafat Yunani dan mencoba menerapkan metodenya dalam ilmu kalam. Dengan jalan ini, maka ilmu kalam yang semakin tumbuh diperkuat pula dengan ilmu filsafat, sehingga mempunyai warna baru. Objek pembahasan akidah tauhid ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah,
kemudian tauhid uluhiyah, dan yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah suatu keyakinan seorang muslim bahwa alam semesta raya beserta isinya telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat pengawasan dan pemeliharaan darinya tanpa bantuan apapun. Yang kedua, tauhid uluhiyah adalah percaya atau meyakini sepenuhnya bahwa Allah lah yang berhak menerima semua ibadah makhluk dan hanya Allah lah saja yang sebenarnya harus disembah. Seorang muslim yang di dalam hatinya tertanam tauhid uluhiyah dengan kokoh, maka dalam jiwanya terpatri tekad yang bulat bahwa segala pujian, doa, dan harapan dan amalan perbuatannya hanya semata-mata untuk pengabdian dan bakti kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yaitu mengimani dan menetapkannya sebagaimana ia datang tanpa tahrif atau mengubah, ta'til atau menafikan, dan takyif atau menanyakan bagaimana, serta tamsil atau menyerupakan, dan hal itu termasuk pengertian beriman kepada Allah. Tauhid asma wa sifat dengan memperhatikan alam semesta beserta seluruh makhluk yang ada padanya, maka seorang muslim mendapat petunjuk bahwa alam semesta ini memiliki penciptaan yang mewujudkannya, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang termasuk sifat Allah SWT ada 3, yang pertama sifat wajib, kemudian yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz bagi Allah. Sumber akidah. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf berbahasa Arab, dinukilkan kepada kita dengan jalan-jalan mutawatir, diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran menjelaskan rambu-rambu masalah akidah secara rinci, namun masalah ibadah dan hak-hak antara sesama dengan cara garis besar dalam syariat Islam. Selain Al-Quran juga ada hadis. Hadis adalah apa-apa yang datang dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat beliau baik sifat jasmani maupun sifat-sifat akhlak. Hadis merupakan sumber hukum independen atau mustahil yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Yang ketiga, pemikiran manusia. Sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang jelas maksudnya atau al-mutasyabihat. 4. Insting, yaitu kepercayaan adanya Tuhan secara insting telah berkembang sejak keberadaan manusia pertama. Manfaat mempelajari tauhid. Yang pertama, tauhid dapat memerdekakan umat manusia. Yang kedua, tauhid dapat membantu dalam pembentukan kepribadian yang kokoh, arah hidup yang jelas, dan tidak mempercayai Tuhan kecuali hanya kepada Allah. 3. Tauhid dapat memberikan kekuatan jiwa kepada pemiliknya dengan penuh harap kepada Allah. 4. Tauhid yang baik dan benar dapat menghilangkan sifat syirik, yang hatinya terbagi-bagi untuk Tuhan dan sesembahan yang selain Allah. 4. Tauhid sebagai pondasi manusia dalam menjalani perintah dan menjauhi larangannya. 6. Tauhid sebagai sumber dan motivator perbuatan kebajikan dan keutamaan. 7. Tauhid untuk mengantarkan umat manusia kepada kesempurnaan lahir maupun batin. Dalam hal yang sama, Umar bin Su'ud dalam bukunya Tauhid menyatakan bahwa manfaat tauhid, yang pertama, tauhid merupakan sebab paling utama terhapusnya dosa dan kesalahan. Tauhid bisa membebaskan seseorang hamba dari perbudakan makhluk dan ketergantungan. 3. Tauhid merupakan sifat satu-satunya sebab untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. 4. Tauhid yang baik dan benar dapat menghilangkan sifat syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian ada juga tujuan mempelajari tauhid. Yang pertama, agar kita memperoleh kepuasan batin, keselamatan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Yang kedua, agar kita terhindar dari pengaruh akhlak atau akidah yang menyesatkan, yang sebenarnya hanya hasil pikiran atau kebudayaan semata-mata, atau hasil perubahan yang dilakukan terhadap seorang nabi dan rasul yang sebenarnya. Yang ketiga, agar terhindar dari pengaruh faham-faham yang dasarnya hanya sekedar teori kebendaan atau materi semata, seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, materialisme, kolonialisme, dan sebagainya, yang semuanya itu bertujuan hanya mengumpulkan dan memperebutkan harta semata. Selanjutnya bab 3 tentang karakteristik ilmu tauhid. Yang pertama, tauqifiyah, yaitu dalam bertauhid dan memahami tauhid Islam, kita wajib berhenti dan membatasi diri pada batas-batas ketetapan wahyu Al-Quran dan Sunnah yang sahih saja. Tidak dibenarkan mengedepankan dan mendominankan peran penalaran akal dan logika dalam bertauhid dan memahami tauhid Islam. Tauqifiyah adalah menguatkan bukti dari ilmu tauhid. Ada 3 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Karakteristik yang kedua yaitu ghaibiyah, yaitu muatan dan esensi akidah Islam itu didominasi oleh keimanan kepada yang gaib. Yang dimaksudkan gaib di sini dalam keimanan Islam di sini bukanlah gaib versi dunia perdukunan maupun paranormal, yang dibatasi pada kegaiban alam jin saja dan hanya terkait dengan hal-hal yang selalu berbau mistik. Ghaibiyah perlu kita imani. Contohnya, iman kepada Allah, iman kepada nabi-nabi, malaikat-malaikat, setan, surga, dan neraka. Yang ketiga, syumuliyah, yaitu tauhid yang lengkap, sempurna, menyeluruh, komprehensif, dan integral, yaitu akidah dengan makna yang mencakup dan meliputi keseluruhan pokok, prinsip-prinsip, dan rukun-rukun keimanan dengan segala konsekuensinya sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dilupakan atau yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini meliputi dimensi waktu, dimensi demografis, geografis, dan dimensi kehidupan. Syumuliyah membahas tentang tugas makhluk atau ciptaan Allah yang ada, karena semua ciptaan Allah mempunyai tugas yang berbeda masing-masing. Karakteristik yang keempat yaitu takamul. Takamul adalah hukum Islam membentuk umat dalam kesatuan yang bulat walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, atau bisa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam menghadapi asas-asas yang umum, mereka satukan walaupun dari segi kebudayaan yang berbeda. Hukum Islam dapat dikatakan sempurna karena mencakup berbagai dimensi. 1. Ideologi atau akidah, politik dan ketatanegaraan, sosial dan kemasyarakatan, dimensi budaya, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan dimensi kependudukan. Takamul menggunakan satu kesatuan karena yang jelas pemikiran setiap orang pasti berbeda-beda. Karakteristik yang terakhir yaitu tawazun, yaitu sikap seseorang memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi persoalan. Contoh dari persoalan tidak seimbang adalah seseorang yang hanya mementingkan urusan dunianya saja atau berprinsip hidup hanya untuk mencari kesenangan. Dalam hal ini, manusia mempunyai 3 dimensi, yaitu jasad atau jasmani, akal, dan dimensi rohani, hati atau qalbun. Tawazun harus menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, tidak condong dari satu-satunya. Bab 4. Konsep iman. Pengertian iman. Iman dari bahasa Arab dari kata kerja amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan bentuk tindakan atau perbuatan. Sehingga pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Karakteristik orang beriman. 1.
Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka hatinya bergetar dan imannya bertambah. Hanya orang yang beriman, jika disebutkan nama Allah, muncullah rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya sebagai bentuk keagungan kepada Allah. Yang kedua, selalu mendirikan sholat dan senang berinfak. Seseorang dikatakan beriman ketika ia menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Namun ada catatan penting, yaitu ketika ada yang memiliki kebutuhan mendesak, baik dari keluarga maupun orang lain, maka tidak sepatutnya menginfakkan seluruh hartanya. Tingkatan iman. Yang pertama, iman yang terbit dari takyid, yaitu mantap dan percaya dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Yang kedua, iman yang terbit dari ilmi atau ilmu, yaitu mengetahui akidah beserta dalil-dalilnya. Tingkatan keimanan ini disebut ilmu yakin. Orang yang memiliki keimanan tingkat pertama dan kedua termasuk orang yang terhalang jauh dari zat Allah Ta'ala. 3. Iman yang terbuat dari iyan, yaitu mengetahui Allah dengan pengawasan hati. 4. Iman yang terbit dari hak, yaitu melihat Allah dengan hati. Tingkatan keimanan ini seperti yang disampaikan para ulama, yakni orang yang makrifat. Tingkat keimanan ini berada di makam musyahadah dan disebut dengan hak al-yakin. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini adalah orang yang terhalang jauh dari selain Allah. 5. Iman yang terbit dari hakikat, yaitu sirna bersama Allah dan mabuk karena cinta kepadanya. Sehingga orang yang memiliki tingkatan keimanan ini hanya melihat Allah seperti orang yang tenggelam di dalam lautan dan tidak melihat adanya tepi pantai sama sekali. Tingkatan keimanan yang wajib dicapai seseorang adalah tingkatan pertama dan kedua, sementara tingkatan keimanan ketiga, keempat, dan kelima merupakan tingkatan keimanan yang dikhususkan oleh Allah untuk hambanya yang Dia kehendaki. Relasi iman dan amal. Iman artinya percaya, dan menurut istilah iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan amal yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang baik dengan niat karena Allah dan hanya mengharapkan ridhonya. Bab 5. Konsep Tuhan. Pengertian Tuhan. Di sini ada dua definisi, yaitu menurut Al-Kindi dan dalam artian luas. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah wujud yang hak dan benar, selalu ada dan akan selalu ada. Oleh karenanya, Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului oleh wujud lain, tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Sedangkan menurut artian luas, Tuhan adalah yang telah menciptakan, mengatur, dan mengurus alam semesta raya. Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang menciptakan, mengurus, mengatur, serta menguasai alam semesta ini. Dan Allah lah yang berhak menerima semua ibadah makhluk. Sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, sifat wajib. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib Allah adalah sifat yang ada pada Allah. Apabila salah satunya hilang, maka hilanglah pula predikat ketuhanannya. Diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, dan sifat nafsiyah. Sifat ma'ani adalah sifat wajib Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia serta dapat meyakinkan orang lain, sebab kebenarannya dapat dibuktikan dengan panca indera. Sifat yang memastikan zat dengan sifat yang disifatkan, seperti sifat kudroh, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Sifat wajib Allah yang kedua adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang menunjukkan bahwa tidak ada zat lain yang mempunyai sifat zat tersebut. Yang ketiga, sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu wujud yang artinya ada. Sedangkan sifat ma'nawiyah tadi seperti qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Macam-macam sifat wajib Allah.
Wujud ada, qidam dahulu, bakok kekal. Mukhalafatun lil hawadisi berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri. Wahdaniyah esa, kodrat, kuasa, irodah berkehendak. Ilmun mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basor melihat. Kalam berfirman, qadiron maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayan maha hidup, samingan maha mendengar, basiron maha melihat, mutakalimin maha berfirman. Selain sifat wajib, juga ada sifat zais. Sifat zais adalah sifat zais Allah hanyalah ada satu, yakni fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu dan mungkin juga meninggalkannya. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada paksaan, sebab ia memiliki sifat kudrat atau kuasa dan irodah kehendak. Maksudnya, apabila Allah tidak akan membuat sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang dapat memaksanya. Sebaliknya, apabila Allah sudah berkehendak membuat sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Selain sifat jaiz dan wajib, juga ada sifat mustahil, yaitu kebalikan dari sifat wajib Allah. Sifat ini tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Macam-macam sifat mustahil Allah. Adam tidak ada, hudud yang mendahului, fana binasa, mumassalatu lil hawadisi serupa dengan makhluk, qiyamuhu bi ghairihi butuh kepada yang lain, ta'addud berbilang, azun lemah, karohah terpaksa, jahlun bodoh, mautun mati, sumun tuli, umyun buta, bukmun bisu. Kaunuhu ajizan lemah, kaunuhu karihoh terpaksa, yang terpaksa. Jahilannya bodoh, mayitan yang mati, asamu yang tuli, a'ma yang buta, abkam yang bisu. Yang terakhir ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang tidak sesuai atau menafikan segala hal yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sifat wajib Allah yang termasuk ke sifat salbiyah mencakup 5 sifat, yaitu qidam, sedia terdahulu tanpa didahului permulaan, bakok kekal, tidak binasa walaupun terjadi kiamat, mukhalafah lil hawadisi berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyah esa tunggal atau tak terbilang. Bab 6 konsep Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi adalah seorang utusan Tuhan untuk menyebarkan ajaran agama yang telah dibawakan oleh Rasul. Seorang Nabi juga disebut sebagai basyir atau orang yang menyampaikan berita gembira, dan disebut juga sebagai nazir atau orang yang menyampaikan peringatan sesuai dengan ajaran yang telah disampaikannya. Pengertian Rasul. Rasul jamaknya yang berarti utusan atau duta. Al-Quran sering menyebut al-mursalun atau orang-orang yang dikirim sebagai seorang utusan Tuhan yang mengajarkan agama atau wahyu yang baru. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pengertian Nabi dan Rasul. Nabi tidak diperingatkan menyampaikan wahyu Tuhan yang diterimanya itu kepada umatnya. Sedangkan Rasul di samping untuk dirinya sendiri juga mempunyai beban risalah. Maksudnya, di samping menerima wahyu kenabian untuk dirinya sendiri, Rasul juga mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya. Rasul berkewajiban untuk mengajak kaumnya ke jalan yang benar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap Rasul adalah Nabi dan sebaliknya setiap Nabi belum tentu seorang Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Di antara para nabi tersebut terdapat 5 orang rasul yang disebut ulul azmi, yang berarti orang yang berhati teguh dan memiliki kesabaran yang tangguh. Mereka adalah Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh.
atau biasa disingkat dengan INMIM. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Sifat Nabi dan Rasul. 1. Siddiq artinya jujur, amanah artinya terpercaya, tabligh artinya menyampaikan hal-hal yang datang dari Allah, fatonah artinya cerdas atau pandai. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul adalah al-kizbu artinya dusta, al-khianah artinya khianat atau tidak dipercaya, al-kitman artinya menyembunyikan, al-balada artinya bodoh. Relasi antara Tuhan, Nabi, dan umat. Allah sebagai Tuhan membutuhkan hambanya untuk disebut sebagai Tuhan, karena sulit membayangkan jika sosok Tuhan tanpa adanya hamba. Seorang nabi adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang agama dan misinya. Sebaliknya, manusia tidak mungkin ada dan mewujud sebagai hamba tanpa adanya Tuhan yang menciptakan dan sekaligus sebagai Tuhannya. Nabi dan Rasul menurut orientalis. Menurut John of Damascus, berpendapat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penipu terhadap orang Arab yang bodoh. Sedangkan menurut Martin Luther, menganggap bahwa Nabi Muhammad sebagai orang jahat dan mengutuknya sebagai anak setan. Menurut Voltaire, yang hidup di zaman yang sama menganggap Nabi Muhammad sebagai seorang yang fanatik, ekstremis, dan pendusta yang paling canggih. Namun, tidak semua orientalis secara terang-terangan mencaci maki Nabi Muhammad, sebagaimana disebutkan di atas. Tidak sedikit orientalis yang bersifat simpatik terhadap Nabi Muhammad, seperti George Bernard Shaw. Dia mengakui bahwa ajaran Nabi Muhammad telah memuliakan kedudukan wanita. Ia menyatakan bahwa beliau tidak membiarkan anak-anak perempuan mati kedinginan dan kelaparan. Yang kedua, menurut Edward Gibbon menyatakan, hal yang baik dari Muhammad ialah membuang jauh kencongkakan seorang raja. Beliau itu melakukan kerja kasar di rumah seperti menyalakan api, menyapu lantai, memerah susu, dan memperbaiki sendiri sepatu serta baju wol beliau. Sedangkan menurut Thomas Carlyle menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang jujur dan setia. Jujur dengan apa yang beliau ucapkan dan dalam hal apa yang beliau pikirkan. Untuk bab 7 tentang konsep qada dan qadar. Qada yaitu ketetapan Allah sejak zaman azali, yaitu zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Sedangkan qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadarnya Allah biasa disebut dengan istilah takdir. Iman kepada qada dan qadar Allah, yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Jadi usaha tetap harus dilakukan. Tetapi bagaimanapun hasilnya, harus kita dapat terima dengan lapang dada, karena merupakan takdir Allah. Qada diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau pernyataan yang terjadi dari rencana tersebut. Dalil tentang adanya qada dan qadar. Yang pertama pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Dalil yang kedua pada Quran Surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Qada dan qadar menurut Ahlus Sunnah. Dari bahasa, qada adalah merapatkan sesuatu dan menyempurnakan urusan, sementara qadar adalah menentukan. Sisi syariat makna qada dan qadar. Qadar adalah penentuan Allah Ta'ala terhadap sesuatu sejak terdahulu dan ilmunya yang mengetahui akan terjadi pada waktu tertentu dengan sifat tertentu.
Kedudukan beriman terhadap qadar dalam agama. Keimanan terhadap qadar adalah salah satu di antara rukun iman yang keenam, di mana telah disebutkan dalam sabda Rasulullah ketika Jibril bertanya kepada beliau tentang iman. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman terhadap qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Tingkatan keimanan terhadap qadar. Tingkatan ilmu, yaitu keimanan bahwa ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Tingkatan menulis atau menentukan, kitabah, yakni meyakini bahwa Allah telah menulis ketentuan seluruh makhluk di dalam Lauhul Mahfudz. Tingkatan irodah atau keinginan dan masyiah atau menghendaki, yaitu keyakinan bahwa semua yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Yang keempat, tingkatan menciptakan atau al-khaliq, al-khalqu, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu termasuk diantaranya pekerjaan hamba-hambanya. Pengertian khalq dan qada menurut ahlu Jabariyah. Allah menciptakan hamba beserta perbuatannya. Ia dipaksa atau musyar atau musayyar melakukan perbuatannya dan tidak bebas memilih. Jadi menurut faham Jabariyah, Allah SWT yang membuat pekerjaan kepada manusia, sebagaimana Allah membuat batu dan kayu, menggerakkan angin, mengalirkan air, dan sebagainya. Dengan keyakinan tersebut, semua perbuatan manusia termasuk nasibnya sudah ditentukan sejak zaman dahulu atau zaman ajali. Pengertian qada dan qada menurut Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadaro yang artinya kemampuan atau kekuatan. Adapun menurut pengertian istilah, Qadariyah adalah suatu paham yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak dipaksakan oleh Allah, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk berusaha sendiri. Itulah sebabnya akhirnya golongan ini disebut dengan Qadariyah. Paham ini masuk ke pemikiran dunia Islam yang menyebabkan banyaknya orang yang terselewengkan, hanyut oleh pikiran yang akhirnya jatuh ke jurang kesesatan. Nama lain dari Qadariyah adalah Mu'tazilah, yakni golongan yang bergerak dalam 3 fungsi, yaitu fungsi agama, filsafat, dan fungsi politik. Latar belakang kemunculan. Tokoh utama Qadariyah yaitu Ma'bad al-Juhani, al-Bisri, dan Ghailan al-Dimashqi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kedua tokoh itulah yang pertama kali mempersoalkan tentang qadar. Latar belakang kemunculan kelompok ini juga akibat konstelasi politik kaum muslimin sebagai isyarat pertentangan kebijaksanaan politik Bani Umayyah yang kejam dan zolim. Sejarah kemunculannya juga berawal dari majelis Imam Hasan al-Basri, yakni salah seorang muridnya yang bernama Wasil bin Atta dalam perdebatan mengenai pelaku dosa besar apakah kafir atau mukmin. Wasil mengemukakan pendapat lain yang berbeda dari gurunya yang akhirnya ia diusir dari majelis itu, sehingga pengikut konsep Wasil bin Atta dikenal dengan istilah Mu'tazilah, artinya memisahkan diri dari kajian gurunya. Doktrin-doktrin pokok Qadariyah, yaitu pendapat mereka yang terkenal adalah bahwa manusia memiliki huriyatul irodah atau kebebasan berkehendak. Adapun masalah khaliqul af'al atau penciptaan perbuatan, aktivitas ikhtiariyah dikuasai oleh manusia dan dialah yang menciptakan atau mengadakannya. Menciptakan khasiat yang terdapat pada sesuatu yang berasal dari perbuatannya. Kemudian bab terakhir yaitu bab 8 tentang konsep al-samiyat. Jin, setan, dan iblis. Jin. Kata jin berasal dari kata kerja jana yang artinya menjadi gelap, menutupi, atau bersembunyi. Syekh al-Islam berkata ia dinamakan jin karena ketertutupannya dari pandangan manusia. Antara jin dan manusia ada sejumlah kesamaan dari segi kepemilikan akal dan ilmu, serta kemampuan untuk memilih jalan kebaikan dan keburukan. Asal penciptaan jin berbeda dengan asal ciptaan manusia. Allah menciptakan jin dari api murni yang sangat panas. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasannya mereka mengubah diri ke dalam berbagai bentuk, seperti menjadi seorang lelaki miskin, menjadi seorang syekh dari berbentuk ular, berbentuk tikus,
menjadi wujud manusia siapapun kecuali sesosok Nabi Muhammad dan bisa berwujud Bani Adam. Mengubah bentuk menjadi hewan apapun, seperti anjing hitam, kucing hitam, dan lain-lain. Karena warna hitam lebih signifikan bagi kekuatan jin dan mempunyai kekuatan panas. Beberapa hewan yang dianugerahi bisa melihat jin yaitu keledai dan anjing. Ibnu Abdul Bar menyatakan bahwa menurut ahli kalam dan ilmu, jin secara bahasa disebut dengan nama-nama sesuai tingkatan masing-masing. Jika mereka menyebut jin semata-mata, mereka mengatakan jini. Jika yang mereka maksud adalah jin yang tinggal bersama manusia, mereka menyebut dengan amir, yang bentuk jamaknya ammar. Jika yang dimaksud adalah jin yang menampakkan diri kepada anak-anak, mereka menyebut dengan arwah. Jika yang berbuat jahat dan menentang disebut setan, dan jika lebih kuat dan hebat mereka menyebutnya ifrit. Setan. Kata setan pada dasarnya memiliki arti sebagai kata sifat yang bisa digunakan kepada makhluk dari golongan jin, manusia, dan hewan. Ibnu Katsir menyatakan bahwa setan adalah semua yang keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekan. Allah menjadikan setan dari jenis manusia, seperti halnya setan dari jenis jin, dan hanyalah setiap yang durhaka disebut setan. Karena akhlak dan perbuatannya menyelisihi akhlak dan perbuatan makhluk yang sejenisnya, dan karena jauhnya dari kebaikan. Iblis adalah julukan nenek moyang bangsa jin yang memiliki nama Azazil. Ia makhluk pertama yang membangkang perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan karena pembangkangannya itulah, iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga dan menjadi makhluk yang terkutuk. Iblis diberikan penangguhan umur hingga kiamat pada tiupan sangkakala pertama. Kemudian malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya, nur. Terdapat salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya karena keagungan, sedangkan iblis diciptakan dari api karena kesombongan. Tempat tinggal dan rumah para malaikat adalah langit. Sedangkan tempat tinggal dari iblis adalah di tengah lautan atau air yang dikelilingi oleh beberapa ular. Dari sanalah ia mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan terhadap umat manusia. Markas besar iblis berada di tengah-tengah samudera. Mereka memilih lautan karena luasnya yang mencapai 3/4 dari luas bumi. Iblis membangun kerajaannya di laut dengan tujuan untuk menandingi Arasy atau singgasananya Allah yang berada di atas air di langit ketujuh. Kembali lagi ke malaikat. Malaikat tadi tempat tinggal dan rumahnya adalah langit. Para malaikat turun ke bumi atas perintah Allah untuk selalu menjalankan tugas-tugasnya. Nama-nama malaikat. Malaikat Jibril, pembawa wahyu, Mikail, pembagi rizki, Israfil, peniup sangkakala atau trompet, Izrail, pencabut nyawa, Mungkar, penanya di kubur, Nakir, penanya di kubur juga, Raqib, pencatat amal baik, Atid, pencatat amal buruk, Malik, penjaga neraka, Ridwan, penjaga di surga. Hari kiamat. Kiamat merupakan ghaib hakiki. Kiamat merupakan suatu sendi keyakinan Islam yang hanya mungkin diterima oleh akal. Kalimat adalah revolusi terbesar dalam sejarah hidup manusia. Pembagian hari kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah kehancuran yang dialami di sebagian bumi. Dengan kata lain, tidak keseluruhan di seluruh bumi. Kiamat kecil merupakan maut. Setiap orang yang mati berarti telah terjadilah kiamat dan datanglah ajalnya. Kiamat kecil bisa disebut sebagai al-ma'ad al-awal atau tempat kembali pertama dan barzah. Jadi setiap yang meninggal berarti termasuk kiamat kecil dan masuk ke dalam akhirat. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu kiamat besar yang maha dahsyat, hancurnya dunia dan segala isinya, berhamburan serta berantakan segala planet, bumi maupun matahari,
Gunung meletus sehingga seluruh umat manusia ikut pula hancur lebur, mati berpuing-puing berserakan. Pada saat itu ada yang tidak dirusak dan tidak hancur, di antaranya adalah ruh dan ajbud janab. Al-Quran menamakan tanda-tanda kiamat dengan asyrot as-sa'ah, sebagaimana ulama menyebut asyrot dengan istilah ayat. Ayat adalah tanda-tanda yang menunjukkan sesuatu. Pelaksanaan kiamat kubro atau kiamat besar adalah malaikat Israfil. Yang melaksanakan adalah malaikat Israfil ketika meniup trompet atau sangkakala, sehingga pada saat itu hancurlah segala apa yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Auf bin Malik, Rasulullah bersabda, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, yaitu kewafatan Rasulullah, penaklukan Baitul Maqdis, mewabahnya penyakit hewan ternak seperti kambing, melimpah ruahnya harta sampai ketika seseorang diberi 100 dinar ia masih tidak suka. Kemudian fitnah yang memasuki setiap rumah orang Arab dan genjatan senjata antara kalian dan Bani Asfar. Tetapi kemungkinan mereka berkhianat lalu mendatangi kalian dengan 80 panji yang pada setiap panji terdapat 12.000 prajurit. Hadis riwayat Bukhari. Nama-nama hari kiamat: Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan; As-Sa'ah, saat; Yaumul Akhir, hari akhir; Al-Akhirah, kehidupan akhirat; Yaumuddin, hari pembalasan; Yaumul Fat, hari keputusan; Yaumul Fas, hari ketentuan; Yaumul Talak, hari pertemuan; Yaumul Jam, hari perkumpulan; Yaumul Khulud, hari penempatan; Yaumul Khuruj, hari kemunculan. Al-Waqi'ah, peristiwa besar; Yaumul Hasrah, hari penyesalan; Yaumul Tanad, hari seruan; Yaumul Azifah, hari dekat; Yaumul Bad, hari kebagusan, hari kebangunan hidup; Al-Qari'ah, kecelakaan yang pedih; Al-Ghoshiyah, peristiwa luar biasa; Asy-Syahah, jeritan; Al-Haqqah, kebenaran yang agung; At-Tammah, kecelakaan yang menyarat; dan Yaumul Taghabun, hari pembukuan kekurangan. Pahala. Istilah pahala hanya akrab digunakan di Indonesia, namun jika merujuk kepada Al-Quran dikenal dengan sebutan ajri, yang berarti imbalan atas ketaatan terhadap Allah dan sunnah Rasulullah. Istilah lain shawab, jamaknya aswab, yang sering diartikan dengan balasan atau ganjaran. Baik ajrun maupun shawab, keduanya berlaku di dunia dan di akhirat. Ganjaran di dunia itu berbentuk materi dan kenikmatan di dunia yang kini telah bisa kita rasakan. Sedangkan ganjaran akhirat berbentuk surga dengan segala kenikmatannya, yang hanya bisa dirasakan nanti setelah kiamat. Surga ialah tempat terindah yang diciptakan oleh Allah. Surga itu dipersiapkan bagi orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa dipersilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu surga. Pintu surga mempunyai daun yang lebarnya berjarak antara kota Mekah dan kota Basrah yang jarak tempuh perjalanannya makan waktu 40 tahun. Menukil penjelasan Al-Qurtubi dan Al-Hulamaini, Asyuti menyebutkan bahwa di setiap surga terdapat tingkatan atau derajat, kamar-kamar, dan pintu-pintu. Berikut adalah tingkatan surga. Jannatul Firdaus terbuat dari emas merah. Jannatul Aden terbuat dari intan putih. Jannatul Naim terbuat dari perak putih. Jannatul Khuldi terbuat dari marjan yang berwarna merah dan kuning. Jannatul Ma'wa terbuat dari zabarjud hijau. Darul Jalal terbuat dari mutiara putih. Darul Qoror terbuat dari emas merah. Dan Darussalam terbuat dari yakut merah. Pembahasan terakhir adalah tentang neraka. Neraka memiliki beberapa pengertian dalam terminologi Al-Quran, yaitu alam akhirat, tempat penyiksaan untuk orang berdosa, kesialan, dan keadilan atau tempat menyengsarakan, penyakit parah, dan kemiskinan. Kata neraka dalam Al-Quran disebut nar yang bermakna api yang menyala. Secara istilah neraka berarti tempat balasan dalam wujud siksaan bagi orang yang telah berbuat dosa atau kesalahan selama hidup di dunia. Neraka menjadi tempat penyiksaan yang bentuk hukumannya paling berat untuk diilustrasikan
sebagai api. Berikut adalah tingkatan neraka. Hawiyah untuk orang yang ringan timbangan amalnya. Jahim untuk orang musyrik yang menyekutukan Allah. Sakor untuk orang munafik. Laza untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin. Hutamah untuk orang yang gemar mengumpulkan harta dan tidak mau membayar zakat. Sair untuk orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim. Wail untuk para penguasa atau pedagang yang licik. Dari 8 materi tersebut, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.